2004 udah, menggunakan Pegasus di sini. Jadi Pegasus Tech Ventures saya pada, investasi di Pegasus Tech Ventures dan Pegasus Tech Ventures sendiri, merupakan, perusahaan modal ventura yang biasanya di Silicon Valley. Untuk satu sisi investment kita punya office di Indonesia dan kita juga udah di Indonesia itu sejak tahun 2013 dan, initial fokus kita untuk, investasi kita fokus investasi ke perusahaan-perusahaan tech startup seperti perusahaan yang artificial intelligence, machine learning, quantum computing dan lain sebagainya. Dan, biasanya kita juga melihat peluang implementasi teknologi tersebut di berbagai sektor seperti healthcare, fintech, logistik dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu sih sekilas tentang Pegasus Tech Ventures. Oke, thank you Mas atas, perkenalannya. Selanjutnya, ada Mas Reza. Beliau selaku CEO Modal Saham dan juga selaku VP Menjadi Nyata acara yang kita ada, sekarang ini. Untuk waktu dan kesempatannya untuk perkenalan silakan Mas Reza. Halo, Ya, halo. selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya saya mewakili Menjadi Nyata. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan Venture Capital yang menyempatkan waktunya untuk dapat menjadi pembicara pada malam ini. Terima kasih juga kepada Saudara Douglas yang mau menjadi moderator melihat acara kita hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman empat yang present bareng dengan Menjadi Nyata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riz. Kalau semuanya tadi cara dari Venture Capital, mungkin dari perusahaan fintech kita startup modal saham, kita based on crowdfunding, kita memberikan pendanaan baik ke UKM maupun startup. Nah, bentuknya seperti apa mungkin nanti bisa sambil jalan dipandu oleh Douglas, dan sedikit menjelaskan untuk Menjadi Nyata sendiri kita startup, kita inkubator online. Kita memberikan pendanaan nanti ke teman-teman yang berhasil lolos di inkubasi kita. Total price-nya sekitar 100 juta lebih, dan kita juga akan membantu teman-teman untuk membuat produknya dari ide, dari MVP, punya traksi. Kita akan lihat dan membantu teman-teman bisa mendapatkan pendanaan berikutnya untuk kebutuhan bisnis teman-teman. Nah, mungkin penjelasan singkat dari saya seperti itu dulu, Mas Douglas. Oke, thank you Mas Reza atas kesempatannya untuk, melakukan introduksi. Jadi sekarang, sebelumnya saya belum memperkenalkan diri, maaf, singkat aja saya Douglas, saya managing partner di Blue Whales. Kebetulan kami adalah, investment firm sebenarnya yang lebih aktif untuk, melakukan, jasa advisory dalam bidang investasi. Kita juga masuk ke ranah aset digital, jadi lebih ke, digital asset advisory juga. Kita lebih banyak mainly kita advice high net worth client, untuk, kita punya jasa investasi, aset management. Tapi, kenapa bisa bisa bersinggungan dengan convertible notes, convertible bonds, karena memang beberapa klien kami juga melakukan investasi ke beberapa company, baik itu public ataupun private yang mempunyai instrumen seperti convertible notes atau convertible bonds. Jadi saya rasa di sini kita teman-teman bisa saling bersinergi untuk kita, melakukan diskusi yang konstruktif, mencari peluang dan juga menjembatani mungkin teman-teman di sini yang sebagai audiens, ingin, explore lebih jauh mengenai sumber pendanaan dalam bentuk, convertible bonds atau notes. Jadi, ya itu sekilas mengenai saya, dan ya saya, besar harapan kami untuk, kita bisa, eee, mendapatkan diskusi yang konstruktif nanti pas, pada saat question and answer, session ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, jadi, schedule-nya kita untuk saat ini, introduction baru kita lalui. Sekarang kita akan langsung masuk ke panel diskusi aja, buat teman-teman yang mau berbicara mengenai, apa sih convertible notes itu, apa sih kan kalau judulnya mungkin, convertible notes sama bonds. Mungkin sekilas saya buka sedikit aja, nanti teman-teman mungkin bisa tambahin. Jadi kalau, pengertian notes sama bonds itu sebenarnya, kalau notes itu umur umur, instrumennya itu kurang dari setahun. Sedangkan bonds itu umurnya itu lebih dari setahun. Jadi, kenapa dibilang convertible, karena,
aset instrumen ini itu mempunyai feature yang bisa ditukar menjadi ekuitas atau saham di masa yang akan datang. Jadi pertama-tama kebanyakan aset instrumen ini dianggap sebagai utang. Apa dia bentuknya notes atau bonds, balik lagi kan masalah tenor. Cuma instrumen ini mempunyai feature yang bisa dikonvert menjadi saham di masa yang akan datang, dan trigger poinnya itu banyak. Nah, nanti mungkin bakal dijelasin sama teman-teman sekalian. Oke, langsung tanpa berlama-lama mungkin bisa dibuka mungkin dari Mas Andreas mau menjelaskan kurang lebih apa sih convertible bonds itu atau notes pada teman-teman. Mungkin bisa jalan-jalan juga kita untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas Andreas. Muted. Definisi tadi sudah dijelaskan oleh Douglas ya, benar bahwa convertible bond itu adalah atau notes adalah hutang sebenarnya yang bisa dibayar kembali atau ditukar dengan equity. Jadi nggak usah dibayar balik dengan uang, tapi dibayar balik dengan equity. Instrumen ini cukup banyak juga dipakai di digital startup ya sebagai alternatif dari equity round, jadi raise funding dengan equity. Kalau sebenarnya mungkin yang harus dilihat kapan sih sebenarnya pakai convertible bond lazimnya ya, atau kapan juga biasanya raise equity ya. Kalau boleh dibilang convertible bond sebenarnya salah satu fiturnya itu biasanya dia lumayan cepat untuk dieksekusi karena tidak terlalu banyak hak-haknya seperti kalau kita masuk sebagai equity. Jadi lumayan cepat dieksekusi. Makanya biasanya dia dilakukan kalau startup kebanyakan mau ini untuk sebagai bridging round. Jadi antara dua round equity. Kalau mereka melihat di tengah-tengah ternyata mereka growth baik dan membutuhkan pendanaan tambahan. Sementara untuk raise equity round baru, quote-unquote nanggung dia, belum growth-nya belum nyampe ke target berikutnya. Karena biasanya dari satu round ke round lain itu ada rule of thumbs-nya, growth harus 2 atau 3 kali. Jadi sehingga valuasi juga bisa masuk di valuasi yang lebih tinggi. Rule of thumbs nggak harus dituruti. Jadi antara dua round equity ini biasanya kalau mereka membutuhkan pendanaan, mereka akan raise convertible bond biasanya gitu. Baik bisa dari internal investor shareholder sekarang, atau di antara dua round of investment ada investor luar investor baru yang ingin berinvestasi di startup ini karena startupnya menarik menurut mereka. Untuk bikin round equity mungkin balik lagi nanggung atau belum disetujui oleh shareholder existing, ya sudah salah satu caranya untuk raise fund adalah convertible bond. Jadi biasanya konteksnya kayak gitu, macam-macam ada konteks, ada skenario dan sebagainya, tapi yang paling sering kita lihat sebenarnya skenario seperti itu. Nah, apalagi ya pro and cons-nya beda ya, singkat ya pro and cons-nya. Pro-nya buat company ini atau buat investor ya sebenarnya. Pro-nya ini sebenarnya ini hutang, debt-like. Jadi dari sisi senioritas dia lebih senior dari equity ya. Dan karena debt biasanya ada downside protection, paling tidak kan pokoknya dibayar. Terus juga convertible bond biasanya interest walaupun kecil sekali. Biasanya kecil sekali karena ada ekspektasi gain dari ketika di-convert ke equity. Jadi interestnya, kuponnya ya nominal lah gitu ya. Sekali lagi, dan ini juga cepat untuk dieksekusi. Cons-nya buat sisi investor sebenarnya biasanya agak mahal. Karena tidak ada valuasi pada waktu melakukan, pada waktu invest di convertible bond ini. Jadi valuasinya selalu valuasi future valuation, valuasi untuk round berikutnya.
Nah, itu ya nanti dari sisi company berarti sebaliknya kan. Kalau debt berarti mereka akan harus bayar ini dulu ya dibanding equity. Hal lain yang harus diperhatikan nanti kita diskusikan ada feature-feature atau apa saja yang harus dinegosiasikan dalam convertible bond. Tapi saya bukan yang ngomong nanti mungkin nanti kita buat teman-teman aja hal apa yang harus dinegosiasikan ya. Ada purchase price kapan, discount, valuation cap, coupon rights, redemption rights, maturity, covenant, dan juga trigger point-nya. Mungkin aku di situ dulu deh, kalau nggak saya banyak ngomong lagi. Oke, thank you Mas Andreas. Udah lumayan, udah sangat ini sih, enlightening buat kita, udah sedikit membuka tabir-tabir convertible notes atau bonds itu seperti apa sih. Jadi, more tadi yang Mas Andreas sampaikan itu fitur-fitur dari yang namanya notes atau bonds, sebenarnya fitur awalnya itu adalah utang, tapi ada kondisi di mana utang ini bisa ditukar menjadi suatu obligasi, suatu ekuitas atau suatu saham. Nah, mungkin yang bisa nanti ditambahin sama teman-teman seperti Mas Gio, Mas Reza, atau Mas Farada, apa namanya? Mungkin di portofolio kalian itu untuk saat ini sejauh seberapa banyak sih atau seberapa besar sih kalian melakukan pendanaan dengan langsung pakai convertible bond, karena yang seperti kita tahu sekarang standarnya kalau kayak Y Combinator kan bentuk instrumen investasinya bisa dalam bentuk simple agreement or bicara equity atau pakai finance startups, pakai inform yes namanya. Mungkin yang mau saya tanya ke teman-teman lain selain Mas Andreas, seberapa besar porsi pendanaan kalian dalam bentuk convertible bond ke teman-teman Anda, mungkin ya siapapun yang mau buka, mungkin dari Mas Gio. Oke, ya thank you Mas Douglas. Sedikit nambahin dari Pak Andreas tadi, kita dapat convertible ini atau convertible bonds ya, salah satu instrumen pendanaan yang sering juga dipakai baik itu investor, venture capital atau angel investor juga gitu. Nah, promonya tadi buat entrepreneur ini sangat fleksibel karena nggak ada waktu yang ditentuin untuk bisa closing di round ini, karena biasanya kalau kita di CVC atau di round ada sesi itu biasanya ada beberapa waktunya gitu, kapan mau closing di round tersebut gitu. Nah, di sini begitu loan ini atau ini jadi entrepreneur bisa mendapatkan offering kompetitif di posisi sebesarnya. Jadi flexibility dapat pendanaan juga lebih cepat gitu. Nah, untuk di Sparrow Venture sendiri, untuk weight kita di beberapa portfolio itu memang ada beberapa yang dipakai untuk instrumen-instrumen dengan convertible bond ini, tapi nggak banyak. Ada kurang lebih ada 2 atau 3 startup company yang kita invest di round ini. Kenapa dari sisi capital kita mungkin dari sisi ada beberapa yang punya evaluasi atau strateginya masing-masing. Dari kita lebih nyaman itu biasanya kita pakai minority shares di salah satu company itu. Ya, mungkin dari saya ini dulu, mungkin bisa ditambah dari teman-teman. Oke, kalau saya mau nambahin, jadi selain dari yang disebutkan dengan Mas Andreas dan Mas Gio, kadang-kadang kalau teman-teman misalkan ikut akselerator gitu, misalkan kalau kita sebut saya plug and play gitu, atau Y Combinator yang sudah disebutkan. Nah, biasanya ketika teman-teman itu sudah selesai program itu, ada beberapa akselerator yang memang ngasih pendanaan yang berupa convertible note juga. Jadi memang berdasarkan pengalaman saya juga banyak investasi convertible note itu yang dilakukan selain untuk bridge loan, tapi banyak yang dilakukan di tahap-tahap awal perusahaan. Nah, kenapa?
selain yang tadi disebutkan bahwa proses investmentnya cepat, kemudian legal docs-nya lebih mudah, term lebih mudah, segala macam, sebenarnya convertible note ini juga memberikan insentif kepada investor, sehingga karena dia berani untuk mengambil risiko untuk investasi lebih awal. Nah, insentifnya itu adalah hak untuk mendapatkan diskon di equity round yang selanjutnya. Jadi misalkan tadi Mas Reza singgung tentang ada beberapa term seperti valuation cap, diskon dan segala macam. Term itu semua ada di convertible note, dan term-term itu nantinya bakal nentuin berapa harga conversion price bagi investor yang biasanya itu bakal lebih rendah daripada investor yang bakal masuk di saham di Series A atau di equity round selanjutnya. Jadi kurang lebih convertible notes kalau misalkan company-nya bangkrut duluan nih, karena tidak bisa memberikan interest. Nah, di sini posisinya rugi pasti sebagai investor. Makanya kita sudah membuat grading A, B, C, D seperti fair lending, di mana grading ini acuannya adalah asetnya si pengusaha gitu. Jadi kan mereka memilih aset, let's say pemerintah maksimal untuk melepas obligasi itu 40% dari valuasi. Jadi dia harus memiliki minimal 40% aset dari valuasi. Jika bisnisnya tidak berjalan baik yang dilaksanakan sekarang, kita bisa mengambil langkah untuk tergabung dalam ligasi sehingga si korporate pun bisa mendapatkan repayment full 100%. Nah, yang DPI-nya untuk mitigasi risiko di platform kita. Nah, untuk startup yang tidak punya aset berupa giveable, kita juga akan memilih yang sudah punya posisi yang oke. Nah, jadi kita akan memberitahu ke investor kalau startup mungkin dia akan masuk dan secara interest rate juga jauh lebih besar daripada DPI, dan secara diskon rate juga cukup besar, dan kelemahannya dari sisi obligasi konversi ini nanti kita ada konversi mungkin jadi lebih ke arah fidusi founder sebelumnya. Nah, mungkin penekanan di sini milik apakah ingin langsung ke equity atau ke convertible bonds. Jadi banyak cara untuk mendapatkan dana. Mungkin itu dulu Mas Douglas. Oke, thank you Mas Reza, komprehensif penjelasan dari Mas Reza mengenai dari sisi bisnis model dalam sendiri dan bagaimana perlakuan entrepreneur kalau memang mengalami masalah likuiditas dalam hal pembayaran utang convertible loan ini dalam bentuk principal ataupun dalam bentuk interest. Yang jadi pertanyaan buat saya gini sebenarnya. Tadi Mas Reza juga sempat singgung sedikit ada beberapa fitur dari convertible notes, contohnya dalam bentuk discount dalam pas conversion, contohnya atau valuation cap. Yang menggelitik saya sebenarnya gini. Ketika ada next equity round, dan kalau investor in the next equity round ini dalam tanda kutip pengen dapat terms yang lebih favorable buat mereka, yang favorable buat investor convertible bond atau convertible note ini biasanya gimana cari jalan tengahnya, gimana biasanya untuk mendapatkan kesepakatan, karena di sisi lain kalau kita biarin startup ini nggak bisa dapat funding dari investor di next equity round ini, perusahaannya bakal mengalami kesulitan dalam cash flow. Jadi bagaimana biasanya siasat dari VC atau dari dana bagi capital dalam bentuk convertible bond atau convertible note untuk menyiasati atau menjembatani perbedaan pendapat, perbedaan terms antara teman-teman sekalian ini dengan investor di next round. Seperti itu pertanyaannya seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Reza lagi. Oke. Yang
feature yang paling penting sebenarnya adalah conversion price. Jadi discount on next version dan valuation cap. Itu yang saya selalu jadi diskusi antara terutama waktu convertible diberikan antara startup dan investor convertible bond. Untuk yang lain conversion itu nggak terlalu biasanya. Jadi kalau di dunia VC, I think kebanyakan next round investor mereka tahu lah kalau ada convertible bond berarti bond holdernya akan mendapat diskon pada saat konversi dilakukan di next round valuation. Ini standar time value of money. Jadi asal bukan terjadi misalnya convertible-nya sebulan ini, bulan depannya bikin itu bikin dapat 20% diskon, 15% diskon, tapi cuma beda jarak 1 bulan. Itu akan ribut. Yang korban biasanya startupnya, Anda akan nego price-nya supaya nggak jauh beda sama convertible bond-nya. Tapi kalau convertible bond diberikan 1 tahun yang lalu atau 1,5 atau 9 bulannya, biasanya 6 sampai 9 bulan sebelumnya kan. Jadi wajar aja kalau mereka convertible holder punya mendapat diskon. Balik time value of money ya. Mereka ngasih uang dulu, berikan ke saya itu untuk menaikkan uang itu bisa dipakai capital. Sehingga pada saat ada round berikutnya, fine aja mereka dapat terdiskon. Yang pikir valuation cap ya. Karena biasanya valuation cap itu nanti yang jadi valuasi waktu round berikutnya. Nggak akan beda jauh itu valuation cap. Hati-hati dipikir baik-baik ya. Itu yang akan jadi karena udah kemungkinan besar next investor akan valuation cap itu jadi valuasi primanya di round berikutnya. Intinya buat kita asal wajar, maksudnya nggak aneh, valuation cap memang wajar. Kita ngerti kok. Saya juga sering kok investasi di round berikutnya dan sudah ada convertible bond sama termnya wajar. Ya oke. Oke, thank you Mas Andas untuk penjelasannya. Mungkin saya lempar ke teman-teman lain, Mas Yo, Mas Farhan dan Mas Reza, masalah convertible bond ini. Tadi saya tanya dulu kan. Saya putar lagi aja sambil ingat. Mungkin sebelum saya pengen dulu terkait tadi ada sedikit terkait kalau misalkan masuk equity selanjutnya seri nego ke investment convertible note itu mungkin Mas Bagus refer ke suatu clause yang namanya MFN, most favored nation. Nah, sebenarnya kalau di VC sendiri memang sepenglihatan saya juga jarang sih atau itu karena memangnya walaupun ketika convertible itu kan sebenarnya ada dua opsi investor itu bakal bayar repayment dari startupnya. Nah sebenarnya in case startupnya itu masih not doing really well dan mereka belum bisa bayar payment ya, itu dibikin amendment sehingga maturity itu bisa dipanjang dengan harapan si startup itu masih bisa di-extension lagi sehingga nanti kalau servisnya pun dia juga masih bisa hidup dari bisnis. Nah perannya investasi selain doang ya harus juga juga. Jadi sepengalaman saya memang MFN itu jangan digunakan di close yang digunakan di VC, tapi kita ada pengalaman lain terkait penggunaan MFN di VC. Oke, Mas Farhan. Oke, teman-teman kita bisa bahas lagi. Ini ngomong lagi tadi.
Biasanya pendanaan melalui menggunakan instrumen convertible loan atau convertible bonds ini, kalau teman-teman pengalamannya pas di tahap apa? Biasanya di awal atau udah mulai masuk series A, series B, dari pengalaman teman-teman, bagaimana cara teman-teman melakukan assessment masuk sebagai ekuitas atau mungkin ragu-ragu, oh kita masuk seperti dulu karena mungkin melihat bisnis model mungkin solid dan pengen dapat lagi dari beberapa investor masuk baru mungkin mau convert jadi ekuitas. Mungkin saya pengen tanya kalian teman-teman biasanya kalau melakukan investasi dalam bentuk convertible loan atau convertible bond ini, apa bisa di semua series atau bisa dari angel yang juga bisa atau sampai even leverage juga bisa, atau ada preferensi mungkin dari teman-teman VC mungkin bisa bantu dijelasin dari Mas Gio atau dari Mas Reza sendiri. Oke, Mas pertanyaan mungkin dari saya, kebanyakan sih convertible loan itu ketika stage-nya early ya, waktu early stage ada juga yang startup sebelum ya kita sering tidak sponsor mereka racing to series A atau series B mungkin ya, jadi mereka mau securing fresh money gitu, jadi mereka pakai itu biasanya, tapi kebanyakan yang pernah pengalaman saya beberapa kebanyakan convertible itu biasanya di stage ya. Nah biasanya juga memang very critical kita ketika di early stage pakai itu convertible note. Ada juga beberapa investor yang memang sudah sering invest di startup, mereka pakai sistem convertible note ini juga gitu sih. Thank you Mas Gio, dan dari Mas Reza mungkin ada tambahan mengenai ini pendekatan selama ini dari Mas Reza sendiri dalam hal pemberian convertible note atau bonds, lebih prefer ke perusahaan yang benar-benar baru sudah tersedia, mungkin ada bisnis model yang solid dan berani masuk sebagai convertible bond, atau gimana bisa di-share Mas Reza? Oke, kalau dari modal saham sendiri, kan kita bukan dari sebagai institusi kapital, fintech, dan kalau dari kita sebenarnya kita melihat dari sisi waktu pemberian usaha konvensional maupun startup. Nah, minimal kita mempunyai cara diligence secara cash flow, secara valuasi. Ketika mereka masuk kita bermodal miliar. Kita melihat apakah layak untuk berikan investasi sebesar 1 miliar tadi. Dan tidak akan ketika valuasinya hanya 1 miliar, kita tidak akan memberikan bonus kesempatan ke founder tadi untuk respon 1 miliar. Kita membatasi di 40% maksimalnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau dari sisi bisnisnya, kalau dari sisi Anda mungkin tadi jawab oleh jujur juga kita untuk seed kita sangat menyarankan buat teman-teman startup yang masuk mendapatkan pendanaan melalui modal saham, kita sangat terbuka dari sisi hanya saja tadi untuk diskon rate-nya cukup besar dan untuk interest-nya juga cukup besar, karena ini yang namanya resikonya masih jauh besar pada startup yang sudah naik ke A atau B. Jadi kita tidak mau meresikokan dari sisi investornya. Jujur dari sisi diskon rate kita ambil kalau startup itu dari sisi 20% sampai 25% ketika dia konversi oleh holder equity cukup mengambil dilusi yang besar untuk holder. Tapi karena master ready, si startup ini hanya bisa respon lalu investasi modal saham hanya 100% dari valuasinya.
Nah, jadi let's say dia respon 1 miliar, hanya follow 1 miliar, dia hanya jajar 1 juta. Dan untuk ketika dia ada diskon rate 100% investor mau konversi ya, berarti dia keambil sekitar tadi 25%, 25% tadi yang dimakan oleh investor baru. Dan itu sangat open, tidak hanya investor yang masuk ke kita, tapi venture capital pun juga bisa masuk ke platform kita. Banyak startup yang menjadi portfolio kita, rekan-rekan capital mungkin bisa ikutan untuk invest di startup tersebut. Kita juga memberikan akses nih free pass yang nanti mengikuti inkubator dari nyata dan punya aksi, punya cash flow yang oke untuk startupnya, bisa langsung masuk ke modal saham untuk mendapatkan pendanaan harus ada diligence. Mungkin di penjelasannya Mas Douglas. Thank you Mas Reza. Thank you. Jadi udah lumayan menjawab lah ya dari pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Ini saya pengen nanya lagi nih, kepo aja. Mumpung ada teman-teman praktisi di sini semua ya, tanya aja. Semoga nanti ditanya juga sama teman-teman audiens juga. Jadi penasaran aja nih sama teman-teman di sini. Sebenarnya gini, kan kita ngobrol dari sisi entrepreneur, mereka mungkin dari sisi mereka juga bisa dilihat yang mereka mau investor masuk sebagai investor langsung atau lewat kurang dulu convertible bond atau straight bonds aja atau straight notes, vanilla atau bonds. Yang pertanyaan saya sekarang itu sebenarnya dari sudut pandang VC, dari sudut pandang pemberi modal itu lebih dorong mana sih sebenarnya? Apa dengan kalian mengeluarkan surat utang dalam bentuk convertible bonds itu balan kalian, statement financial kalian, laporan neraca kalian itu lebih bagus kalau kalian masih dalam bentuk surat utang convertible bond atau langsung straight ekuitas atau langsung vanilla bonds. Mungkin sadar sharing juga dari teman-teman, mungkin bisa dengar lagi dari Mas Andreas atau teman-teman lain. Pernah ada nggak sih perbankan kita mendingan langsung aja nih kita dulu mungkin taxation atau mungkin lebih favorable apa namanya jadi kan kalau convertible ini bisa dibilang financial asset yang balance sheet enggak nanti pas seperti ekuitas baru muncul di bagian ekuitas. Jangan ngomong saya di sini. Buat teman-teman kalian yang berbankan masih invest, kita lebih bagus ini mungkin balance kita bakal lebih bagus kelihatannya kalau kita ingin dalam bentuk convertible bond dalam ekuitas. Mungkin bisa dengar lagi Mas Andreas mungkin. Oke, ngerti. Buat kami di kejuaraan sebenarnya bisnis model kita adalah equity investor. Jadi any convertible bond itu 99% akan di-convert atau 100% akan di-convert. Jarang sekali kita minta yang namanya redemption price atau kita kalau boleh kita mana exercise redemption price karena instrumen yang biasa kita pegang atau equity dan kita memang ingin interest kita align dengan startupnya dengan foundersnya. Jadi sama kita bukan saham. Ya, jadi jarang hampir pasti ada debat apakah harus equity atau convertible bond. It's hanya masalah practical sebenarnya. Kalau memang ini harus dibutuhkan cepat dan convertible bond adalah caranya untuk melakukan ini secara cepat dan ya udah pakai itu. Jadi lebih critical-nya. Karena interest kita pengen invest yang lain sehingga kita tahu jadi equity holder. I think karena memang gitu ya sih kita main itu kan equity holder ketika ambil dari capital gain kak. Jadi kalau convertible bond ada kupon itu hanya gimmick lah. Buat kalau dari sisi accounting sama-sama catat kok semua balance sheet masih aset lah terutama sama-sama aset equity atau investment aset convertible bond.
Itu Mas terus. Oke. Kita juga jarang ngasih loan yang straight jarang banget. Biasanya hanya very special condition dan hanya ke startup yang sudah invest. Asetku 133% equity CBCB. Oke. Berarti gambar sebenarnya equity lah. Kira-kira pasti selalu equity. Thank you Mas ya. Kan masing-masing beda alur portfolio, beda strategi menempatkan challenge-challenge yang nyaman. Mungkin dari teman-teman lain mungkin bisa share apa namanya perlakuan Ya, oke. Sebenarnya beberapa kita di sebagai venture capitalist biasanya kita kan target investment itu kita dapat share di company itu. So kita bisa ya kayak our investment strategy kita memang equity saham kita invest menggunakan shares yang sifatnya sebagaimana di share di startup. Convertible seperti ini itu sangat lepas dengan dari co-founder atau dari startup yang lagi racing di convertible. Tapi kita lebih prefer di Oke, thank you Mas Dio. Mungkin dari ada ini berbeda sedikit dari Mas Farada atau Mas Dio mungkin. Ya, kalau dari sendiri juga kurang lebih sama ya, karena kita nggak tahu tentang kayak apakah harus convertible loan atau apakah harus equity loan. Tapi memang kita dulu itu banyak melakukan investment di stage company dengan convertible loan, dengan harapan kita bisa semacam kita supaya bisa grow untuk ke next round-nya. Nah, tapi ya itu maksudnya untuk investment opportunity di luar portfolio kita pun kita juga sangat open, misalnya offernya convertible note atau startupnya isi equity loan, itu juga benar-benar kita open banget dan biasanya kita yang senang kita bikin investment. Jadi nggak ada kayak kita prefer instrumen tertentu ketika melakukan investasi. Oke, mungkin thank you Mas Farada, mungkin dari Mas Reza untuk menambahkan teman-teman semuanya. Balik lagi karena kita bisnis model dan convertible bonds, jadi kita udah preference memang dari awal bisnis yang masuk kita baik itu UKM, PP atau startup. Dari awal pun sebenarnya adalah convertible bonds. Sebelum itu pada saat ini bergerak di equity fund. Kita melihat market share-nya di UKM di Indonesia ini dari sisi investornya belum bisa nih membedakan mana penyertaan modal, mana bukan. Ini yang butuh edukasi lebih panjang. Nah, dan dari tataran barrier-nya juga untuk CF saya lihat masih banyak masih banyak problem yang cerita tadi ya. Berbeda dengan program spesialistik Indonesia. Nah, makanya kita memutuskan pivot ke convertible bonds. Setelah melihat P2P ini marketnya oke nih. P2P marketnya oke. Tapi dengan caranya kita bisa versi yang menjadi equity yang buat convertible bonds. Jadi si investor nih bisa belajar dulu. Oh gini ya. Kalau saya yang konversi berarti nanti balik prinsip saya. Kalau konversi saya dapat ini dan equity-nya juga harga yang lebih bagus. Mereka akhirnya bisa belajar dari sana. Dan dari sisi perusahaan mereka juga bisa mempunyai tanggung jawab karena sifatnya bos tadi pada utang
Nah, mereka bisa bertanggung jawab menjalankan bisnisnya menjadi lebih baik karena mereka punya data untuk membayar investor kontennya tergabung sekali ke investor tadi gitu. Nah, ini jadi pembelajaran dari dua sisi baik itu dari investor retail maupun dari UKM maupun startup. Dan sebenarnya ketika yang masuk itu adalah perusahaan nanti di bisnis kita besar ketika semuanya konversi mereka bisa untuk baik lebih dulu sebelum masuk ke maturity date aja ada dari sisa yang belum dibayarkan. Nah, ini kita buat karena kita melihat hari ini marketnya bisnis seperti apa, siapa ya, kita menggabungkan keduanya. Dan nanti mungkin ke depan akan terjadi merger akuisisi di perusahaan atau startup yang kita terlebih dahulu nih sebelum masuk maturity dia kita akan evaluasi ulang dan nanti akan ada negosiasi antara founder dan antara investor dalam platform kita apakah mau dikonversi dulu atau semuanya mau di buyback sebelum adanya merger akuisisi. Nah, mungkin seperti itu Douglas. Nah, ini memang menarik. Ini memang beda-beda model antara si modal saham sama dengan visi ya. Visi kita biasanya invest di early stage startups digital dan kebanyakan teman-teman ini invest di startup digital yang memang pada stage ini belum cash flow generating ya. Jadi memang nggak ada kemampuan untuk bayar kupon rutin, nggak dan jujur nggak ada kemampuan untuk bayar utang itu. Udah pasti utang convert. Jadi it's different ini. Buat kita kayaknya convert bond atau equity itu sama aja at the end. Kita analisa untuk mengasih convertible bond sama analisa untuk masuk sebagai equity, analisanya sama tebel, sama aja. Udah asumsinya equity, kita akan convert. Memang beda ini. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman lain. Mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke session Q&A ya, question and answer. Ini lumayan bikin pici buat saya, bikin gatel gitu. Maksudnya sekilas pengen juga. Jadi kalau di Indonesia itu kenapa company besar seperti Tokopedia, Gojek itu susah untuk listing di pasar modal Indonesia? Karena pasar modal Indonesia ini untuk saat ini belum mengakui dual voting rights, nggak sama seperti di US, di Amerika. Dual voting rights ini seperti ini. Jadi founder dikasih saham, tapi ini nyambung seperti Bonas saja. Saya bikin supaya nyambung, supaya nggak terlalu jauh. Jadi maksudnya seperti ini. Kayak let's say kasusnya kemarin seperti ada teman foundernya Bank WeWork, dia dikasih voting rights 1:20. Jadi artinya ada dua saham yang diberikan ke pendiri perusahaan dan juga para investor. Mungkin investor yang sebagai visi dikasih voting rights 1:1. Jadi suara mereka 1:1. Beda dengan founder 1:20. Contoh kasusnya seperti ada ini. Makanya kemarin dia dapat compensation besar Bang karena susah buat ngusir dia dari WeWork karena voting rate-nya dia besar sekali. Bahkan di level dia punya persentase saham hanya tinggal 2%, hanya tinggal 1%, dia masih mempunyai kekuatan hak suara sebesar 20 atau bahkan sampai 40%. Makanya kemarin dia dapat payday dan bentuk karena dia diusir dari board karena dia mempunyai voting rate lebih tinggi. Nah, hubungannya dengan pasar modal Indonesia karena belum ada. Nah, maksudnya seperti ini. Pertanyaan saya giring lagi ya. Kenapa kemarin Alibaba listing di US? Karena masih menganut sistem dual voting right juga. Makanya tadinya mau listing di Hong Kong, tapi karena Hong Kong sendiri pasar modalnya belum mengadopsi dual voting right, makanya listingnya di NYSE dulu. Kemarin Hong Kong Stock Exchange baru mengadopsi dual voting right, that's why baru bisa listing Alibaba listing di sana. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, convertible bond yang Kak Obrolin dari tadi ini dari teman-teman visi, dari teman-teman apa namanya contoh P2P seperti modal saham juga
memang sih portfolio beberapa teman-teman di sini kebanyakan convertible-nya sih. Jadi pertanyaan saya di sini mungkin lebih general juga dengan kita juga. Biasanya kalau teman-teman melakukan investasi dalam bentuk ekuitas ataupun dalam bentuk convertible itu biasanya minta hak voting right-nya itu seperti apa ke perusahaan? Apakah minta setara dengan biasanya sih teman-teman mereka nggak setara dengan order, tapi mungkin ada situasi di mana mungkin teman-teman minta sesuatu hak preferensi yang lebih dibandingkan investor lain, atau mungkin kita ngomong bahasa liquidation favor. Contoh, begitu teman-teman mau convert ke stock, bentuknya stoknya apa? Preferred stock yang balik lagi kalau kita ngomong preferred stock mungkin maunya exit-nya minimal 2 kali atau 1,5 kali atau minimal 3 kali. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada nggak sih maksudnya dari pengalaman selama ini nggak cuma hanya convertible bond, juga investasi dalam bentuk ekuitas, biasanya teman-teman minta voting right-nya seperti apa, apa aja 1/1. Selain itu perlakuannya dalam hal liquidation preference seperti apa? Karena itu sih pengen nanya aja karena saya kepo lah. Jadi pengen buat teman-teman dari teman-teman marketnya seperti apa. Mungkin dimulai dari Mas Andrean tadi atau siapa pun. Boleh saya lagi, apa-apa. Namanya Alam, jadi duluan 2%. Ya. Gold Forex kita jarang temuin terus terang Mas Douglas. Di satu share, one share, one vote. Kita jarang temuin ya, walaupun ya ada couple of founders yang try itu, tapi belum pernah berhasil. Jadi biasanya one share, one vote. Dan umumnya VC itu invest sebagai minority investors. Jadi kita biasanya minta beberapa protective measures, kita lakukan beberapa protective yang kita tuangkan di kalau terminologi di business sectors. Jadi business sectors itu biasanya bunyi untuk beberapa perusahaan seperti merubah susun board direct, merubah hak suara dan raise fund dan kawan-kawan, ada lisensinya, itu harus mendapat persetujuan dari affirmative dari investor series A atau B atau C. Jadi walaupun dia minority, tapi dia harus kasih yes. Jadi nggak bisa di outvote dengan kan kalau di perusahaan kan biasanya kan majority vote bisa majority shareholder bisa menentukan. Nah ini biasanya proteksinya seperti itu untuk kontrol ya. Jadi untuk keputusan yang sifatnya strategis dan biasanya terkait funding, merger, akuisisi, IPO dan kawan-kawan ya. Itu biasanya gitu. Untuk tadi kontrol ya. Sedangkan untuk economic reason memang biasanya VC itu masuk sebagai preferred stock, jadi preference shares ya. Dan salah satu feature-nya memang benar liquidation preference. Jadi kalau ada liquidation, dia prefer stock akan dibayar dulu, nanti sisanya baru biasanya kan yang lebih senior A, B dulu, habis itu A, habis itu C dan seterusnya, atau C dulu dan seterusnya. Jadi yang paling terakhir yang lebih senior. Kalau term yang baik itu biasanya 1x dan 1x bisa participating ya, atau 1x non participating. Tapi biasanya 1x. Kalau termnya bukan 1x, biasanya ada apa-apanya. Jadi makin tinggi risikonya dia akan minta term yang lebih baik buat dia. Jadi kalau kita lihat ada satu round itu minta liquidation preference 2x. Oh, there's something gitu sebenarnya. Pasti waktu ini kejadian pasti ada risiko di mungkin startupnya hampir mati atau apa. Tapi biasanya kalau baik ya antara 1 sampai 1.2 lah. 1.5 masih bisa tolerir, tapi biasanya 1x saja. Jadi teman-teman startup kalau nego ya. Kalau ada yang minta 2x
Ada apa? Udah 2x participating, udah ini banget ada apa gitu kan. Ada apa? Jadi tanda tanya. Ya. Kalau startupmu baik-baik aja, biasanya orang oke dengan 1x. Paling nggak uangnya balik. Oke, thank you Mas Andreas buat penjelasannya. Dari teman-teman lain, gimana pengalaman selama ini? Liquidation preference sama voting right, mungkin bisa di-share. Mas Gio mungkin, dari Mas Gio atau Mas Parada? Oke, dari saya mungkin nambahin betul banget kata Pak Andreas, kita biasanya as a VC venture capital kita lebih high preference stock. Jadi biasanya VC venture capital dengan preference stock ini lebih didahului untuk mungkin bisa diklarifikasi, mungkin saya juga bisa salah. Biasanya itu untuk voting right dipakai untuk apabila di equity round ini lead investor biasanya yang bisa mempunyai power untuk di voting right-nya gitu. Ketika di term sheet, jadi si lead investor ini di round tersebut akan menaruhkan board membernya di startup tersebut. Jadi mereka punya power untuk bisa voting ketika di board meeting ya gitu. Nah, untuk kita sendiri Spiral Ventures biasanya kita lebih banyak untuk follow ya. Dalam artian kita jarang sekali kita untuk menjadi lead investor. Karena in terms of ticket size juga, karena dari beberapa check size juga, dari beberapa investor yang punya check size gede, biasanya bisa punya game plan mereka untuk lebih prefer untuk jadi lead investor gitu. Mungkin bisa ditambahin dari teman-teman yang lain. Oke, thank you Mas Gio. Mungkin dari Mas Reza atau Mas Parada mau nambahin? Ya untuk namanya juga Pegasus sendiri juga tipe investor follow on. Jadi kita juga agak jarang untuk menjadi lead investor karena biasanya nego-nego untuk voting itu kan dilaksanakan antara startup dengan juga lead investor ya. Jadi karena kita memang follow term sheet yang memang udah ada, jadi ya kita emang go with it aja gitu. Itu aja sih. Oke, dari Mas Reza mungkin? Kalau tadi berbicara crowd investor di platform kita, prefer atau common. Kalau tadi teman-teman VC memang lebih ke arah prefer stock ya, kalau berbeda dengan di modal saham, nanti crowd investornya akan masuk ke common stock. Nah, terus berbicara tentang voting rights itu tetap 1:1, dan memang majority pada akhirnya tetap dipegang oleh founders gitu. Jadi kalaupun nanti ada RUPS, tetap hasil baliknya tetap ke founders, karena ya tadi yang saya bilang cuma 40% yang akan dipegang oleh retail, sisanya balik ke founders. Dan ketika nanti ada sudah di-trigger menjadi equity dari company proportion menjadi equity. Mungkin itu aja Bro Douglas. Oke, thank you Mas Reza buat penjelasannya. Thank you juga teman-teman yang lain. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyain, cuma memang kita ada time constraint. Mungkin baiknya sekarang kita lempar aja ke teman-teman yang ikut juga bergabung saat ini. Kita bisa open to public sekarang pertanyaan. Kita buka session question and answer. Untuk teman-teman siapapun mau nanya mengenai convertible bond atau mungkin nanya mengenai visinya, lebih banyak nginvest ke startup tipe seperti apa atau apapun itu, mungkin sekarang saya buka buat teman-teman, bisa langsung di chat aja mungkin. Nanti saya coba moderasiin pertanyaannya dan coba saya hubungin dengan teman-teman yang teman-teman speaker saat ini untuk ya waktu dan kesempatan mungkin bisa buat teman-teman dari audiens ada pertanyaan mungkin dalam bentuk chat aja atau ya yang mau tanya silakan ya, dalam bentuk chat atau dalam bentuk audio langsung, mungkin bisa nanti admin bukain akses suara supaya lebih nyaman atau gimana. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya audiens ya. Kita kasih kuis ke audiens. Oke, monggo yang mau nanya mungkin, atau nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan, nggak ada stupid questions, pokoknya nanya aja. Oh ini ada nih, dari Irawan Sukma Nugraha ya.
Jadi untuk seeding round normalnya dari VC permintaan equity berapa persen? Nah, mungkin bisa dijawab sama semua teman-teman ya, urutannya terserah lah sekarang. Dari tadi kan Mas Andreas mulu nih yang pertama, mungkin dari Mas Reza lah, kita balik. Mas Reza sekarang baru Mas Andreas terakhir. Dari Mas Reza gimana, Mas? Sebenarnya pertanyaannya belum cocok nih, belum match ke modal saham. Iya, betul. Nah, kalau tadi disambungkan ke bentuk, ini kan equity ya pertanyaannya, kalau disambungkannya ke bentuk obligasi, tadi balik lagi, misalkan Mas Irawan punya startup nih, pengen dapat funding, tapi bentuknya convertible bonds atau convertible notes melalui modal saham. Nah, kita akan melihat nanti asetnya Mas Irawan, seberapa besar nih aset bergerak, aset tetap dan aset tidak tetapnya. Nah, itu yang akan menjadi garansi untuk investor retailnya gitu. Ketika asetnya Mas Irawan setara 40%, berarti itu masuk ke grade A. Di bawah 40%, 30% itu masuk ke grade B, 20% masuk ke grade C, dan 10% 0 ya, atau startup yang tidak punya aset itu masuk ke grade D. Nah, berapa banyak yang diminta itu tadi tergantung, balik lagi ke asetnya. Kalau ke grade A kita cuma minta 10% nanti, dan tapi kan ada diskon rate ya ketika konversi. Nah, jadi harganya 10%, harga misalkan harga sahamnya 1.000, jadi 10% lebih murah. Jadi si investor akan mendapatkan lembar saham yang lebih besar dan secara persentase lebih besar. Nah, itu kalau misalkan punya aset sebesar 40%. Balik lagi nanti itu secara gradingnya masing-masing. Itu untuk menjaga mitigasi resiko si investor ketika startupnya Mas Awal tidak bisa membayarkan kupon, nanti akan lari langsung ke likuidasi asetnya gitu. Jadi berapa besar itu rate kita antara 10 sampai 40%. Jadi memang cukup tinggi sih kalau untuk startup, karena memang core kita untuk awal kita lebih ke arah UKM. Gimana caranya UKM bisa menerbitkan bonds melalui platform kita, baru setelah itu portofolio kita akan kita buka ke startup. Oke. Thank you Mas Reza. Jadi teman-teman kalau mau nanya aja, nanti saya moderasiin. Kita kita kumpulin dulu. Untuk saat ini mungkin jawaban agak singkat kali, 1-2 menit dari masing-masing teman-teman speakers untuk ngejawab pertanyaan Mas Irawan dulu tadi. Yang seeding round modal saham sendiri kan nggak terlalu suitable. Tapi tadi udah dijelasin sama Mas Reza sendiri bisa sampai 10-15%. Mungkin dari teman-teman lain ada ini lain komposisi lain mungkin strategi lain untuk bisa dijelasin ke Mas Irawan. Mohon izin jawab Mas Douglas. Jadi biasanya kalau di Pegasus sendiri simpelnya adalah kita minta biasanya 10-20% untuk semua investor yang bakal join ke seed round. Jadi istilahnya investor itu bisa datang sendiri, tapi biasanya investor itu datang dengan indikasi kenapa supaya juga risiko investasi juga bisa terdistribut antar investor. Nah, biasanya sendiri venture capital itu ketika join ke seed round itu biasanya minta sekitar 10-20% untuk equity round. Nah, di convertible note ini yang agak tricky sih sebenarnya, karena nggak ada valuasinya. Ada potensi di masa yang akan datang bahwa saham-saham founders nantinya bakal kedilusi gede banget. Kenapa? Mungkin ketika negosiasi convertible note-nya penetapan valuation cap-nya itu kekecilan. Karena penetapan valuation cap-nya kekecilan, jadi harga yang diperoleh investor convertible note ketika dia exercise sangat kecil sehingga persentasenya jadi gede. Nah, itu sahamnya founders kedilusi banget. Nah, itu sih yang mungkin mesti diperhatikan sama teman-teman entrepreneurs ketika nego-nego sama visi nantinya. Kalau misalkan dapat kesempatan nego dengan visi itu mesti diperhatikan juga sih terkait valuation cap itu. Tapi kalau untuk seed round yang bersifat equity itu rule of thumb-nya biasanya 10-20%. Oke, thank you Mas Parada. Dari Mas Gio ada ini mungkin jawaban lain. Iya, kurang lebih sama ya, kita venture capital besaran equity biasanya di 10, range-nya di 10-20%. Nah, karena ini kan biasanya kita ketika si startup lagi fundraising di suatu round gitu, kan venture capital sifatnya itu konsorsium ya. Jadi kita
istilahnya patungan ya. Jadi kita dari 10 sampai range 10 sampai 20% itu misalnya Spiral Venture sekian persen, Kujaro Venture sekian persen, Pegasus Tech Venture sekian persen. Sifat simpelnya untuk apa ya, bahasa umumnya sih sifatnya konsorsium gitu. Oke, thank you Mas Gio. Dari Mas Andreas, Nggak ada tambahan sih, kira-kira segitu kok, 10-20. Jadi tiap round biasanya dilusinya 10-20% untuk ya 3-4 round pertama. Oke, jadi more or less, jadi buat gambaran buat teman-teman, buat Mas Irawan juga pertanyaan tadi, apa namanya, more or less sekitar 15-20% ya, pertanyaannya Yeah. jauh, tapi yang paling penting, bisnis itu is all about negotiation. Jadi teman-teman jangan ragu buat nego gitu. Jadi nggak ada hitam di atas putih tuh nggak apa namanya, kita bisa atur dari awal. Bahkan udah hitam di atas putih tetap masih bisa dinego. Jadi buat teman-teman entrepreneur, beraniin diri aja buat nego sama VC. Kalau memang kalian yakin sama bisnis model kalian dan memang kalian bisa nunjukin traction yang baik, why not gitu buat nego ke VC-nya sendiri gitu. Terus ada yang minta 50 kabur ya Mas ya. Langsung kabur, visinya yang kabur. Bukan ya, apa yang ininya yang kabur. Mungkin dengan valuasi tinggi kali Mas. Nggak apa-apa dilepas. Terus langsung mungkin dari Mas Andreas langsung ngejawab pertanyaan dari ini dari, jadi teman-teman masih dibuka ya, apa session, maksudnya pertanyaan baru masih dibuka. Kita ada dapat pertanyaan dari Mas Awaludin lagi nih. Untuk proses keputusan pendanaan biasanya VC fokus ke financial projection atau financial performance di tahun sebelumnya yang udah ada. Mungkin dimulai dari Mas Andreas pertama. Ya sebenarnya Douglas tadi sudah singgung sih, lebih penting traction. Jadi past performance sampai hari ini gitu ya. Sebenarnya itu yang nanti akan jadi dasar kita untuk bikin financial projection. Jadi semua financial projection yang kalian submit itu kita bikin ulang sih basically. So aku lebih penting traction karena itu adalah bukti bahwa bisnis modelnya bekerja. Itu bisnis model working. Okay. Semua financial projection ke depan itu, apalagi kalau 5 tahun, yang 1 tahun aja belum tentu benar kan? Betul. Oke, jadi dari Mas Andreas sarannya kalau bisa sih mungkin ya bikin financial projection nggak usah terlalu jauh lah, nggak usah sampai 5 tahun ke depan, banyak banget variabel, mungkin 2 tahun lah atau 1 tahun aja udah cukup buat menentukan investor. Yang penting traction, yang penting performance, yang penting prestasinya si startup ini seperti apa, nanti visi yang bakal tawarin lebih bagus lah kalau memang sebenarnya jawaban dari Mas Andreas sama Mas Gio udah menjawab juga pertanyaan dari si Mas Muhammad nih, pertanyaan baru pada seed funding prospek yang dilihat dari masing-masing modal venture capital. Jadi thank you buat inisiasinya untuk jawab pertanyaan setelahnya lagi. Mungkin dari Mas Parada mungkin bisa sekaligus ngejawab 2 pertanyaan ini juga sekaligus. Ya more or less mungkin sama atau ada yang mungkin berbeda dengan Pegasus. Mungkin bisa di-share Mas. Oke, untuk growth stage sendiri memang kita fokus ke financial traction karena ketika startup udah masuk ke growth stage, istilahnya kita itu memang udah ngelihat juga bahwa startup ini punya potensi exit atau enggak, dan itu memang harus dilihat dan dievaluasi dari financial performance ke belakangnya. Tapi di satu sisi Pegasus juga mungkin salah satu yang unik dari Pegasus juga itu kita juga banyak punya fund yang istilahnya itu adalah private fund. Jadi satu fund itu hanya diinvest oleh satu investor kita, satu yang di mana backingan kita adalah banyak dari perusahaan besar. Dan salah satu kriteria utama juga yang kita lihat dari startup kita selain financial return juga ada yang strategic fit sama corporate partners kita sih. Jadi saat ini sih Pegasus sekarang punya 34 corporate partners dan kita coba cocokin atau tuh ini teknologi startup yang ini masuk di adjust ke corporate partners yang mana. Kalau yang ini cocoknya ke yang sini dan lain sebagainya. Jadi ini model ini biasanya berlaku untuk CVC, corporate venture capital yang di-back sama perusahaan-perusahaan besar, yang dimana tujuannya adalah mengakuisisi teknologi startup supaya bisa diimplement ke baik itu ke teknologi di dalam perusahaannya itu atau juga untuk jadi produk baru bagi si perusahaan itu juga. Jadi strategic fit juga
salah satu aspek yang biasa diperhatikan oleh venture capital juga sih untuk melakukan investment. Oke, thank you. Mungkin dari Mas Reza ada tambahan, Mas, mengenai pertanyaan dari Mas Awaludin sama Mas Muhammad. Pertanyaannya ke modal Ventura, tetapi disesuaikan aja sama modal saham. Kalau buat dari sisi modal saham sendiri, baik itu perusahaan konvensional atau startup, kita pasti akan melihat dari financial performance-nya. Karena tadi kan kalau kata Pak Andreas ya harus punya traksi. Nah mungkin karena startup kan nggak secara performance-nya untuk early stage kan juga masih kurang berbicara yang kita lihat dari startup-nya pasti traksi juga pertama. Nah, tapi kalau untuk yang sudah established company, kita pasti akan melihat pertama dari sisi financial performance, let's say 2 tahun ke belakang seperti apa, dan setelah itu kebutuhan dananya untuk apa. Nah, kita bisa melihat nih financial projection nih. Kalau si perusahaan A butuh funding 1 miliar, digunakannya untuk apa, dan si investor dapat berapa. Nah, jadi udah pasti kita akan melihat keduanya sebagai penilaian kita, ini layak nggak sih listing di platform kita. Nah, terus juga kalau menjawab pertanyaan. Halo, Mas Reza agak mungkin keputus apa gimana? Kalau kita sih, kalau ini kan karena konteksnya startup ya, kalau yang kita lihat sih dari sisi traksi ya udah pasti si startup yang masuk ke kita ini digunakan nggak sama usernya, bisa menyelesaikan suatu problem, big problem atau enggak. Nah, ini yang akan jadi penilaian. Terus kita pasti karena initiate, kita sama seperti visi dari sisi penilaian, kita akan melihat foundernya, background-nya match nggak dengan bisnis yang dijalankan, timnya seperti apa, kredibilitasnya seperti apa. Kita akan melihat ke sana karena ya tadi resikonya besar di kita, startup itu masuk ke grade B, dan investor pun sudah kita tekankan, growth investor kalau tidak bisa membayar kupon dan terjadi bangkrut sebelum masuk maturity date, berarti modalnya hilang semua, karena kan percuma juga itu dikonvert menjadi saham ketika kupon pun tidak bisa dibayarkan. Ini kita akan jelaskan semua ke investor-investor yang masuk ke kita. Itu Mas Douglas. Thank you Mas Reza penjelasannya. Mungkin saya bisa buka sampai 1 pertanyaan lagi kalau masih ada interest dari teman-teman partisipan. Mungkin ada 1 pertanyaan lagi yang bisa kita selipin sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai menjadi nyata dan kita conclude kita punya session sekarang. Mungkin 1 pertanyaan lagi dan semoga tadi jawaban-jawaban dari speakers, dari panelis bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin kita buka 1 pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke akhir acara. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya mau nanya singkat aja sih sebenarnya. Masih agak ada 1 lagi nih. Banyak pertanyaan cuma ya buat ngisi waktu. Kalau nggak ada nih saya dapat statement, bukan statement sih, sebenarnya lebih applicable buat para VC sih, buat para venture capital tuh sebenarnya ini berlaku buat teman-teman nggak sih kalau kayak venture capital basically runs on gossip and FOMO. Maksudnya kalian tuh terkadang berdasarkan FOMO juga fear of missing out, takut ketinggalan, atau gosip sesama visi-visi lain, ini bagus nih, ikutan invest yuk. Mungkin ini nggak berlaku di early stage, mungkin udah masuk di series A, series B. Nah, ya kalau boleh buka-bukaan mungkin dari teman-teman gimana? Bener nggak sih seperti itu? Atau mungkin jadi pernah nggak sih pengalaman teman-teman udah blindly invest without further looking into the company's financial structure, atau mereka punya traction atau gimana? Bener nggak sih? Atau mungkin ada klarifikasi dari teman-teman singkat aja, since nggak ada pertanyaan lagi, baru kita bisa conclude kita punya session. Jadi basically my question is venture capital basically runs on gossip and FOMO. Bener nggak sih? Gitu. Mungkin dari Mas Andreas bisa dimulai. I don't think so ya, karena sebenarnya kita itu cukup konservatif sih, terus terang. Jadi dari 1.000 proposal yang diterima, itu sebenarnya cuma 5 paling yang di-funding kan. It's very, very selective. Tentu saja kita banyak menggunakan gosip dan FOMO untuk tahu apa yang terjadi
ini. Jadi my ecosystem network is quite good sebenarnya. tapi itu bukan harusnya bukan jadi keputusan untuk kenapa kita invest. Oke. Thank you Mas Andreas. Mungkin dari teman-teman lain juga. Dari Mungkin Mas kalau Gio. dari Pegasus sendiri, mohon izin menjawab Mas Douglas. Jadi kalau dari Pegasus sendiri memang karena kita juga banyak nyari startup, terutama masa-masa ini kita banyak yang nyari ke strategic fit daripada financial return. Jadi kita nggak terlalu terpengaruh sih dengan adanya gosip-gosip kayak ini lagi fundraise nih, tinggal segini nih masuk nih gitu. Enggak sih, kita bukan tipe yang begitu sih. Kita memang lebih fokus kayak deep dive ke misalkan teknologinya apa, fitnya ke partners kita kayak gimana dan lain sebagainya. Kalau misalkan memang itu udah match dan dari financial juga oke, kayak kan banyak juga sebenarnya startup yang early stage dia udah punya MVP berupa tag yang udah matang, tapi memang belum dapat klien. Nah, selama itu strategi mereka buat acquire klien jelas, misalkan mereka lewat partnership, lewat consulting group atau segala macam ya, selama itu masih jelas, kita sih bakal tetap invest karena memang kita juga banyak nyari di strategic fit juga. Oke. Thank you Mas Parada. Dari Mas Gio mungkin bisa nambahin. Iya, kalau dibilang FOMO, bahasa FOMO mungkin biasanya sih terlalu ini ya. Terlalu vulgar. Terlalu vulgar. Biasanya sih kita based on pergerakan market ya. Kita lihat misalnya si investor A yang udah lebih lama invest atau pengalamannya lebih lama daripada investor B gitu, terus dia lihat suatu company yang memang growth-nya akan gede, kita bakal ngebaca tuh biasanya pergerakan investor juga kita bakal lihat, terus pergerakan market khususnya di Indonesia atau di Asia Tenggara gitu kayak gimana gitu. Biasanya kita sih ngelihat gosipnya sih dari situ gitu. Dan ada juga beberapa kita juga networking dari beberapa teman-teman dari venture capital juga biasanya kita juga sering ngobrol gitu, sering sharing what the hottest industry gitu. Gosipnya sih bukan gosip ya, bisa dibilang gosip ya, gosipnya keliling-keliling dari muter-muter dari circle dari visi venture capitalist itu lagi gitu. Oke, thank you Mas Gio. Dari Mas Reza, mungkin ada tambahan? Tadi perasaan pertanyaannya untuk visi bro. Iya. Iya, nggak apa-apa Mas. Sekalian sekalian. Karena agak susah juga nih menjawabnya inline modal saham ikut FOMO atau enggak, karena fokus kita kan sebenarnya untuk pendanaan tadi ke UKM dan startup yang mungkin startup yang masuk kita ini memang startup yang early stage yang dia belum pernah mendapatkan funding sama sekali. Jadi kalau kita berbicara FOMO, ini mau FOMO kemana? Kita mau kita yang mana gitu. Nah, ini mungkin itu jawaban dari saya sih, Mas Douglas. Oke, thank you Mas Reza. Jadi pretty much juga ngejawab ya. Kenapa saya nanya kayak gitu? Karena saya juga sebenarnya tergolong late stage investor. Saya masuk ke pre-IPO company sebenarnya. Memang size-nya nggak gede, cuma ya harapannya kita juga biasanya pakai sentimen juga sebenarnya. Sentimen itu hype enggak sih saham ini? Saya kan udah mau publicly listed. Hype atau enggak, sentimennya seperti apa, terus price range biasanya pas listing itu berpengaruh banget. Kalau saya kan lebih banyak main sekarang saham US. Banyakan itu mereka main price range-nya itu dibuka dari $15 sampai $20 yang bisa di-afford sama retail. Jadi kenapa saya nanya tadi karena begitu mungkin applicable buat seluruh stages investor, mulai dari mungkin early nggak terlalu applicable, mungkin udah mulai dari series A sampai even late stage investor pre-IPO juga berpengaruh gitu. Jadi that's why ya agak-agak pengen nanya sih sebenarnya. Oke sih kalau udah nggak ada pertanyaan sih dari teman-teman, mungkin kita bisa lanjut ke sebelum penutupan, kita mau jelasin sedikit mengenai menjadi nyata ini. Menjadi nyata sebenarnya apa sih? Mungkin jadi pertanyaan juga buat teman-teman yang gabung sebagai partisipan. Jadi mungkin saya akan mempersilakan Mas Reza untuk menyampaikan sedikit mengenai menjadi nyata ini sendiri, dan kemudian kita akan akhiri session kita bersama-sama. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Reza. Nah, ini pertama
mohon izin saya menjelaskan menjadi nyata, bukan menjelaskan lagi. Jadi menjadi nyata ini kita inkubator online karena sebelumnya saya punya partner namanya saudara Awan. Dia melihat bahwa kalau inkubator sekarang ini di masa pandemi agak susah nih untuk kita tatap muka. Akhirnya kita membuat suatu ide, kita ngumpulin tim, kita buat suatu ide, kita buat inkubator online. Nah, kita kebetulan ada tim juga sebagai investor di menjadi nyata, kita kumpulin teman-teman sponsor yang mau bergabung. Nah, nanti kita akan memberikan, endingnya adalah memberikan hibah nih ke teman-teman yang masuk ke menjadi nyata. Total hibahnya sekitar 100 juta. Selain hibah, itu hibah ya. Jadi kemarin ada yang bertanya nih teman saya, ini dibalikin nggak sih uangnya? Kok mau sih ngasih cuma-cuma? Nah, ini ada interestnya nggak? Ada yang minta equity nggak? Ini gratis nggak? Nah, jawabannya kita nggak minta equity, kita nggak minta mengembalikan modalnya, kita nggak minta bunga juga, itu semuanya totally hibah dan semuanya totally free. Kita akan membantu teman-teman yang tadinya hanya based on idea, gimana caranya idenya bisa benar-benar menjadi nyata sesuai dengan nama inkubator kita. Nah, kita akan memberikan mentor dari sesuai dengan industri startupnya teman-teman nanti, dan kita juga akan membantu teman-teman untuk membukakan akses ke market, jadi sehingga teman-teman nanti bisa punya traksi bisnisnya. Nah, itu kita terakhir pendaftaran tanggal 31 Juli ini, jadi teman-teman nanti bisa buka website kita di menjadinyata.id, di sana udah lengkap semuanya, teman-teman bisa lihat isi formulirnya, teman-teman buat tim dari hipster, hustlernya. Nah, teman-teman isi dan teman-teman submit. Nanti kita ada penjurian juga. Nanti 5 besar terpilih akan kita guidance sampai nanti exitnya kita mohon nih rekan-rekan visi, mungkin kita bisa bekerja sama nih untuk teman-teman startup bisa dibukakan akses untuk pitching ke rekan-rekan visi. Mungkin ada startup yang bagus nih dari kita jebolan-jebolannya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari menjadi nyata. Oke, thank you Mas Reza untuk penjelasannya mengenai menjadi nyata. Jadi teman-teman yang punya ide menarik, silakan submit ke menjadi nyata, dan kita sangat open sebenarnya untuk ide-ide karena kita juga haus akan entrepreneur yang bisa mengangkat kita punya ekonomi sebenarnya, karena teman-teman tahu di masa Covid saat ini yang kita butuhin sebenarnya inovasi. Jadi dengan adanya inovasi kita bisa mempertahankan kita punya ekonomi, kita nggak terlalu rely sama ekonomi negara lain. At the end of the day itu bakal bikin perekonomian Indonesia tuh lebih cepat rebound lah dari emerging market yang lain. Oke, jadi thank you teman-teman sebenarnya semuanya dari tim panelis, dari Mas Andreas, Mas Gio, Mas Parada, Mas Reza atas waktunya, atas waktu yang telah disediakan. Dengan ini kita tutup session kita mengenai convertible notes dan convertible bonds. Semoga bisa kasih sedikit pencerahan buat teman-teman partisipan sekarang. Semoga sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Kalaupun ada kritik dan saran mungkin bisa langsung disubmit ke tim menjadi nyata itu sendiri untuk mungkin next session mau bahas mengenai apa. Bisa juga disubmit ke tim menjadi nyata. Akhir kata, sorry, motong sebentar, Bro Douglas. Mungkin nih kita bisa foto bareng dulu nih semuanya dengan teman-teman pembicara, moderator, dan peserta. Mohon izin admin untuk diatur. Halo, bisa minta dibuka dulu ya Mas ya kameranya ya semua ya. Oke. Oke, cek dulu ya. Aku hitung 1 sampai 3 ya Mas ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Mas ya.
Oke, thank you semua ya.